Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Wah, Apa kabar, Tak? Sehat? alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Mau berat nampak. Oh, enggak. Ini kita belajar. Masya Allah. Belajar. Buku tentang apa, Tak? Ini buku tentang tadabbur Quran. Masya Allah. Tadabbur Quran. Ya. Ini sebenarnya tertarik juga tuh, Tak, tentang masalah tadabbur Quran. Masya Allah. Iya. Pas pula antum di sini nih. Oh, wow. Jadi ini pertemuan yang Allah berkahi. Aduh. Tapi Jadi- boleh lah sedikit anak tanya-tanya, Oh. Tak. Boleh, Tak? Segan anak nih. Jangan segan. Oke. Boleh, Tak, ya. Kebetulan anak juga baru mulai nih, Sat. Mungkin kita sama-sama baca lagi biar dapat keberkahan kan. Masya Allah. Baca, insya Allah nanti. Siap, Tak. Ustaz juga boleh berikan pandangan atau Oh, ini deh. nanti kita bisa berdiskusi lah insya Allah. Kan? Masya Allah. Boleh, Tak. Kita baca aja Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Tadabbur Quran yang ditulis oleh Syekh Salman bin Umar Al-As-Sanidi, salah satu ulama yang fokus pada Tadabbur Quran. Jadi kalau kita pertama kita terus tentu coba memahami dari awal dulu gitu. Supaya Al-Quran ini tidak hanya sekedar hiasan di rumah atau bacaan rutinan yang dibaca ketika pembukaan acara, betul. atau hanya sekedar khataman gitu. Sehingga kalau anak pribadi melihat kita mendengar Al-Quran, merasakan Al-Quran itu tidak dengan penuh penghayatan, maka ibarat kita terkena oleh anginnya kipas angin. Oh, kipas angin. Ya, jadi kipas angin itu kan ada suaranya kan, Betul. ada juga rasanya kita rasakan dingin. Betul. Kita kalau mendengarkan Al-Quran terasa dingin kadang kan. Terasa dingin. Ya, nggak menyentuh apalagi menyentuh. kalau yang membacanya dengan Nah, suara yang baik iya. gitu tadi. Betul. Terus ada tak terdengar, bacaannya pasti terdengar kan? Betul. Pasti terdengar. Gitu. Tapi paham tak kipas angin itu maknanya apa sih? Dia ada suara-suara tuh. Paham tak maknanya tuh? Bisa tak kita memahami suara-suara suara kipas tuh? Iya. Nah, begitulah kalau kita mendengar Al-Quran tapi kita tak paham maknanya. Terasa ya, Terasa tetapi tidak tahu Tidak tahu maknanya itu maknanya. apa gitu. umpama kata orang tuh orang nyanyi tapi tak tahu arti. Ah, Jadi jadi tak tahu arti kan. Jadi kita dengar, enak nih gitu. terdengar kan suara kipas tuh, terasa juga dingin kan. Dingin. Tapi tak tahu makna suara-suara itu apa. Nah, itulah Al-Quran, takutnya menjadi seperti itu. Al-Quran Jadi itu Al-Quran itu hanya seperti sebuah sesuatu yang indah saja, nah, tetapi di balik keindahan itu kita tidak tahu tidak tahu maksudnya apa, pesannya apa sih? pesannya apa. Al-Quran misalnya lagi bicara soal neraka, kita tiba-tiba gembira. Iya, gawat ya. Gawat kan? Iya. Wih, Atau enak, surga nangis. nangis. Kenapa nih dikasih surga nangis? Ini gawat nih. Jadi itu gawat. Betul. Jadi itu gawat kan. Makanya pelan-pelan lah kita akan mencoba Al-Quran ini jadi, kalau ada ulama namanya Dr. Abdul Majid Al-Gili, dia ini fokus dalam menulis kitab yang referensinya jelas, beberapa kitab tafsir, dan dia membuat kitab judulnya Kaifa Yubarmijul Quran Al-Hayah. Bagaimana Al-Quran ini memprogram hidup. Dari penelitian dia memulai dari surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan dari awal. Jadi dia tidak mulai dari Al-Fatihah. Bukan nggak ada Al-Fatihah. Enggak. Jadi dia meneliti ayat-ayat yang turun di awal ini apa gitu. Oh, berarti dari Al-Alaq. Al-Alaq. Dari Al-Alaq. Jadi ketika dia mulai mengumpulkan di dalam kitabnya itu baru 6 jilid dia siapkan. Dia sampai kepada 38 surat yang diturunkan di awal-awal. Jadi apa sih? Jadi dia berhenti di situ. Dia berhenti di
ayat ke-38 itu, surat ke-38, Hmm. ketika dia masuk ke surat 39 itu pembahasannya sudah beda konteksnya. Kalau yang dari surat ke-1 sampai ke 39 itu pembahasannya sama, masih seputar keimanan. Karena di awal-awal ya. Gitu, benar. Nah, ternyata ketika dia analisa keseluruhan Al-Quran berdasarkan turunnya, Al-Quran ini akan mensistem 3 hal. Pertama, Al-Quran itu memprogram secara individu seseorang. Dari berdasarkan turunnya ayat ya. Yang kedua, kemudian memprogram masyarakat. Surat-surat yang tahap 2 yang turunnya gitu. Yang ketiga, ternyata itu sampai ke negara. Berarti Al-Quran ini memang betul-betul menyusun menjadi hudan dan barokahnya Al-Quran itu seperti itu. Dari diatur secara pribadi terlebih dahulu, kemudian masyarakat baru negara. Makanya ayat-ayat hukum atau apa itu turun di Madinah rata-rata. Karena sudah ada negara. Di situ, sudah ada institusi di Madinah, maka penutupannya dengan surat-surat yang mengatur bagaimana negara ini mengayomi Islam ini sebagai satu aturan. Jadi dari analisa yang tajam itu, ini berarti Al-Quran itu Al-Quran ini menjadi satu kurikulum yang baku sebenarnya sebagai manusia, gitu. Bukan hanya orang Islam, tapi manusia. Gitu. Bagaimana Al-Quran ini mengatur bumi. Kalau kita lihat dari analisa surat pertama dan surat terakhir kali turun, Al-Quran ini juga mengajak kita untuk berpikir lebih tajam lagi bahwa Al-Quran ini benar-benar tunjuk. Di awal Al-Quran turun tentang Iqra ya, tentang ilmu. Tapi di akhir-akhir yang turun adalah surah An-Nasr dan Al-Fath. Artinya adalah kemenangan dan juga pertolongan, penaklukan dan kemenangan atau juga pertolongan. Jadi Al-Quran mengajak kita awali dengan ilmu agar kita menjadi orang yang akan menang dan juga akan menaklukkan. Menaklukkan apa? Kezaliman, menaklukkan ketidakadilan. Bahwa Islam ini harus mengatur bumi ini dengan semakmur-makmurnya. Masya Allah. Ini baru dari segi turunan-turunan ayat. Gitu. Berarti yang antum katakan dari awal tadi itu hanya bisa kita ambil ilmunya ketika kita mempelajari atau mentadaburi Al-Quran. Kalau kita mentadaburi Al-Quran, kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran, maka tadi Al-Quran hanya seperti itu, kipas angin, atau hanya seperti hiasan. Hanya seperti hiasan. Bahkan jelas kan di berbagai riwayat itu di akhir zaman ini Al-Quran itu akan tidak ada lagi, hanya sebagai hiasan. Tidak menjadi aturan. Seru nih, Tat. Ini seru nih. Tapi mungkin kita awali dengan tanya tuh tentang apa itu tadabbur. Apa itu tadabbur ya? Okay. Apa itu tadabbur? Kalau untuk menjawab itu kita coba baca kitab ini tadi ya. Supaya seru nih kayaknya. Oke. Makna tadabbur fi asli lughah gitu. Definisi tadabbur di dalam bahasa itu huwa nazru fi akibati al-amr wa tafakkur fihi. Bagaimana tadabbur itu adalah artinya ya. Tadabbur itu melihat efek, dampak sebuah perkara. Kemudian tafakkur. Kemudian kita memikirkan perkara itu lebih mendetail lagi. Wa tadabburul kalam, adapun tadabbur secara tadabbur kalam atau mentadaburi secara kalimat adalah an-nazru fi awalihi wa akhirihi, melihat bentuk awalnya seperti apa dan akhirnya seperti apa. Nah, itu secara bahasa. Kemudian summa i'adatun nazri marratan ba'da marratin. Kemudian penglihatan itu ditinjau, diteliti lagi berulang-ulang, marratan ba'da marratin. Diulang-ulang lagi. Itu tak cukup Al-Quran itu sekali baca dah. Bahkan ulama tuh kadang baca Al-Quran tuh banyak berhenti. Bukan dia tak tahu bacaan, tapi jumpa huruf ini, kenapa huruf ini? Jumpa ini kok beda? Dia langsung mentadabur. Itu tadabur tadi. Walihada ja'ala wazani tafa'ul. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu, tadabur itu
tadabbur itu ada pola kata namanya, timbangan saja. Itu timbangannya tafa'ul dalam ilmu sorof. Itu sama seperti tafahum, tajorru, atau tabayun. Nah, yang paling kita mudah pahami kan adalah tabayun ya. Tabayun ini, tabayun dan tadabbur itu timbangannya sama, polanya sama. Polanya sama. Tabayun, tadabbur kan sama ya. Iya. Ta ada ta. Ada ta. Baru bayana itu sama-sama asal kata, da baru sama-sama asal kata tadabbur. Tadabbur, tabayun. Kita lihat makna tabayun ini. Tabayun itu kan bukan hanya kita butuh kejelasan gitu. Ya, kita mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi sampai detail kan. Betul. Tabayun itu nggak bisa kita cuma nanya orang kan. Misalnya kita tertuduh atau kita ada satu masalah kan, sama orang lain. Nggak bisa kita cuma tanya orang lain. Apa ya saya disebut seperti ini gitu. Oh, tidak bisa. Tabayun itu kita harus datang dengan fakta dan data. Begitu pula tadabbur. Ya, berarti memang nggak semena-mena tiba-tiba langsung kita mengaku beriman dan sebagainya, tapi ini kesana pula jadi cerita. Oh, ada apa? Iya. Itu bagus tuh. Berarti memang ketika mentadabbur itu harus sejelas-jelas. Harus jelas. Sedetail mungkin. Tadabbur itu adalah bentuk menyelami samudra Al-Quran dan mendaki ketinggian bahasanya. Waduh, memang sih keren ya. Makanya sampai sekarang itu kita tidak pernah merasa puas. Terus ada ilmu-ilmu terus yang dapat karena ketinggian dalam Al-Quran. Tapi aneh tanya sebelum dilanjutkan. Ya. Tadi antum mengatakan tadabbur itu berarti Al-Quran itu penuh dengan sesuatu yang seperti samudra, jadi sangat luas dan sebagainya. Tapi kan harusnya kan, ini kembali ke Al-Qurannya. Oke, siap. Al-Quran itu kan kalamullah, itu kan kataan Allah dan sebagainya kan. Tentu harusnya kan dibuat simple saja kan, enggak terlalu membuat kita pusing dan sebagainya. Karena kan Al-Quran itu Allah turunkan kan untuk manusia, bukan hanya orang Arab dan sebagainya. Jadi mengapa harus perlu tadabbur gitu kan? Cukup mungkin Allah ciptakan sesuatu itu dengan simple, semua orang bisa memahami kan, tidak perlu kemudian kayak menyelam terlalu luas dan sebagainya. Kalau antum lihat statement ana ini seperti apa? Jadi Allah ini ketika ini kalam Allah ya, kalam Allah. Kalau ini firman Allah. Iya, betul. Jadi dia menurunkan ke hambanya itu. Dia pertama tentu kita lihat bentuk tatanan masyarakat pada saat itu. Awalnya kita itu kan, sampai pada akhirnya Al-Quran ini juga menjadi petunjuk sampai saat ini. Pada waktu itu sama kalau sekarang presiden misalnya contoh ya, misalnya pemerintah membuat aturan misalnya, atau mengiklankan sebuah aturan, dia akan menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Dia misalnya dia juga gabung di sosmed, nggak mungkin kan? Dia di hutan aja, nggak mungkin dia di raja aja, jadi raja aja dibuat raja di mana gitu. Dia akan mengikuti transformasi. Itu hanya satu bentuk pemerintahan yang kecil gitu. Pengaturan yang masih kecil. Sedangkan Allah akan mengatur bumi. Maka Allah melihat pada waktu itu kan di Arab itu manusia ini gemar dengan syair. Oh ya, betul. Gemar dengan syair. Gemar dengan kalau kita bilang sekarang puitis sebagainya gitu ya. Betul. Jadi Allah ini menurunkan Al-Quran itu ibaratnya menyampaikan kepada hambanya, meskipun dia menyampaikan tentang azab, tentang peringatan, ataupun memerintahkan hambanya, itu dengan bahasa yang sangat lembut. Prosa Al-Quran, susunan bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang paling tinggi. Ustaz, kalau misalnya anak cuma bilang kayak gini, bagus bajunya Ustaz, itu kan nggak terlalu kan. Tapi kalau Ustaz,
baju Ustadz ini bagaikan Keren, baju yang dipakai raja-raja. Oh. Wah, itu Iya, kan iya, kerasa iya, kan, iya, iya. langsung ya Oh, gitu iya. kan. Nah, gitu. Itu berarti benar-benar Mentadabur, benar-benar bagus ya. Kalau misalnya contoh satu lagi, ketika kita mengatakan istri kita misalnya cantik, kalau kita cuma bilang, cantik kali, itu masalah. Nih, Tapi kalau agak kita naikkan sikit lagi kan, benar-benar cantik. Itu mulai kan. Tapi kalau demi Allah, wallah, sesungguhnya anti ini benar-benar cantik dan seperti rembulan. Berarti itu lebih ini. Itu dia kan langsung, ini ungkapan Al-Quran itu seperti itu. Jadi bahasa-bahasa prosa. Tak cukup kita cuman bisa mendengar saja, membaca sekali terjemah saja itu. Contoh, misalnya kita memahami sederhananya kita memahami satu ungkapan peribahasa. Misalnya belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Betul. Kalau orang yang udah paham tentang bahasa, tentang bisa mentadaburi kalimat ini, dia udah paham maksudnya. Tapi orang yang tak paham, dia mulai dari belajar itu apa? Karena dia tak bisa mentadaburi misalnya kan. Belajar itu apa sih? Nah, dia nggak tahu pertama makna belajar. Habis itu dia nggak tahu misalnya ilmu itu apa gitu. Batu itu apa gitu. Batu itu seperti apa contohnya. Iya. Nah, itu jadi kan bingung. Mengenali satu peribahasa seperti itu pun akan agak susah. Makanya perlu ditadaburi Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu seperti itu. Allah itu menggunakan kalam Allah, firman Allah di dalam Al-Quran itu bahasanya seperti itu. Istilahnya kalau di dalam ilmu bahasa Arab ada namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu bagaimana? Pertama, susunan katanya indah. Tahu kalau misalnya kita lihat bismillah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dal. Susunannya indah. Kayak kita pantun lah ya. Jadi susunannya indah. Maknanya dalam. Kena langsung. Betul. Maknanya dalam. Kemudian kita mendengarnya itu langsung terpengaruh. Itulah kalau perlunya Al-Quran itu ditadaburi, Al-Quran itu perlu ditadaburi dari situ. Jadi mengapa kemudian Allah menciptakan Al-Quran itu dengan berfirman dengan Al-Quran dengan bahasa yang begitu tinggi, sebagai bukti juga ya bahwa pada saat itu andaikan Allah buat biasa-biasa saja, mungkin hari ini banyak yang mengcopy paste. Copy paste. Betul itu. Masya Allah. Jadi ya banyak mau copy paste. Bahkan sebelum saat ini ya Nabi wafat, kemudian ada Nabi palsu Musailamah buat surat Al-Quran juga, tapi hilang kan, cuma dicatat dalam beberapa manuskrip. Betul. Tidak bisa menandingi. Ini keren juga, berarti kita harus mentadaburi. Intinya kita tadabur Al-Quran tadi seperti yang antum katakan tadi. Walaupun bahasanya tinggi, tetapi ketinggiannya itu kalau kita memahaminya maka akan membuat pikiran kita tenang. Jadi tenang. Kita menyerap syariat-syariat yang ada di dalamnya, hukum-hukumnya di dalamnya itu dengan tenang dan menjadi semakin menguatkan keimanan kita. Itu jelas kalau itu kan. Oke, lalu kan kita katakan tadi bahwa Al-Quran itu, kalamullah itu tentunya bukan dispesialkan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi juga untuk umat manusia. Pertanyaan, Ana sering melihat orang yang belum memeluk agama Islam, tetapi dia membaca terjemahan ya tadi, dan dia merasa bahwa ini amazing, luar biasa. Apakah orang tersebut terkategori mentadaburi Al-Quran? Termasuk. Itu termasuk. Jadi tadabur itu ada orang yang membaca satu ayat langsung dapat hidayah. Ada yang membaca satu ayat berulang-ulang dengan satu ayat saja, dengan membaca terjemahnya saja. Bahkan orang-orang Barat itu ketika ada yang beberapa masuk Islam gitu kan,
itu mengatakan awalan surat dari Al-Baqarah itu itu sangat menjawab semua pertanyaan tentang hidup ini seperti apa sebenarnya. Ternyata itu saya dijelaskan langsung bahwa ini kitab yang nggak ada keraguan, jelas. Dan di ayat awal itu dijelaskan juga apa yang harus kita lakukan. Terus apa nanti dampaknya. Jadi melihat realita ini orang baru di awal-awal, apalagi Al-Fatihah orang itu baca kan. Maka itu udah disebut dengan tadabur. Tadabur paling ringan gitu ya. Adalah membaca terjemahnya. Salah satu mentadabur Al-Quran caranya menterjemah. Jadi tadabur itu kalau beberapa imam itu mengatakan bagaimana kita tafakur, memikirkan, bagaimana kita tafahum, memahami, tafakuh juga memahami lebih dalam, tabassur, mengambil ibroh. Jadi banyak kalimat-kalimat ya di sini yang dia sama dengan tadabur juga. Jadi tadabur itu bentuk kata yang bisa diimplementasikan secara umum. Bagaimana dengan tadabur ini, pertama kita memikirkan makna, meskipun cuma terjemah. Dari memikirkan makna itu tersentuhlah hati kita. Itu disebut dengan tadabur. Masya Allah. Jadi artinya Al-Quran itu bukti bahwa bukan harus dia walaupun dia berbahasa Arab, tetapi kalau kita ikhlas kemudian hanya membacakan terjemahan, itu kategori tadabur juga tadi ya. Kategori tadabur. Tapi itu levelnya adalah yang paling ringan, paling rendah gitu. Tapi gini Ustaz, bagaimana kejadiannya kalau ternyata orang hanya membaca, kan banyak sekarang membaca terjemahan, kemudian dia cukup sampai di situ, dia menganggap ini tadabur. Apalagi zaman sekarang tinggal dia live, Al-Quran gini dengan persepsi dia, dengan kemampuan dia. Kata antum tadi kan tadabur itu justru akan menambahkan kita keyakinan kita, semangat kita dan sebagainya. Tapi faktanya ada orang yang membaca Al-Quran dengan hanya bermodalkan terjemahan, justru kemana-mana semakin membiaskan makna Al-Quran itu sendiri. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka mendistorsi makna sakral dalam Al-Quran karena mereka menganggap hanya dengan membaca terjemahan itu menjadi bahaya, sehingga orang jadi bukannya dapat hidayah tapi merasakan ini ada yang salah. Seperti yang kita sering katakan, ada kata-kata kami. Ini kan. Wah, ini kami katanya Al-Quran itu katanya Islam itu agama yang mentauhidkan Allah. Kok ada kata-kata kami? Kan kayak gitu. Ini kan berawal dari hanya membaca terjemahan. Ada juga yang sebagian mengatakan gini, ya udah, kita kan meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita. Tak perlu mentadabur kan kayak gitu. Cukup terima sami'na wa ata'na saja. Ya kan? Ya kan? Udah itu kalamullah, ya kan, kalam Allah. Ya sudah. Ya kan? Nggak usah kita mengotak-atik. Khawatirnya nanti malah terjadi perpecahan. Nah, seperti sekarang kan banyak kan. Ini mengatakan ini. Jadi kita tuh berkonflik gara-gara istilah dalam Al-Quran. Nah, bagaimana antum melihat fenomena ini? Kalau dari yang awal tadi ya, yang golongan pertama kan bagaimana dia baca terjemah, kemudian hanya letter like, literasi, jadi tekstual saja, sehingga tadi menyalahkan. Terutama misalnya yang tidak paham tentang bahasa Al-Quran. Al-Quran ini kalam yang mulia ya, jadi mempelajarinya, menganalisa, mentafsirkan itu butuh sekian banyak ilmu. Pertama, jadi kalau Anda baca terjemah Al-Quran mendapatkan sebuah sentuhan, itu untuk Anda pribadi. Tapi ketika kita berargumentasi, memberikan pandangan dengan bacaan terjemah, dan itu untuk publikasi, itu tidak baik. Tidak pas seperti itu. Kalau untuk secara pribadi kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan ada
di situ kekhusyuan ketika membaca terjemah itu cukup. Mm-mm. Tapi terjemahan Anda berikan di situ argumentasi, satu komentar dan itu dipublikasi, oh itu menyalahi. Karena tidak pantas. Ibaratnya seseorang yang seharusnya menyampaikan sebuah berita misalnya, kan menyampaikan sebuah berita itu harus jelas ya. Iya betul, sumbernya Harus mana. sumbernya jelas dan dia harus Waktu. terdaftar di pers, jadi wartawan, ada keanggotaan jurnalistik, baru dia bisa menyampaikan. Paham. Sementara dia hanya pertama amatir lah kan, Iya, nampak betul. ada kejadian, itu ada kejadian, habis itu dia melaporkan amatir. Menghakimi, betul. Itu kan kurang valid. Ketika hanya dia sendiri malah kan. Iya betul. Apalagi Al-Quran. Betul. Yang ilmunya tadi cabangnya sekian banyak gitu. Sampai kalau Imam Suyuti itu mengatakan ada 15 cabang ilmu. Yang 8 diantaranya itu ilmu linguistik semua, bahasa semua. Belum lagi fikihnya, usul fikihnya, hadisnya, mustalahat hadisnya. Itu sekian banyak ilmu. Dia mungkin baru hafal berapa hadis, baru hafal beberapa ayat, baca terjemah, langsung memberikan fatwa gitu. Fatwa itu tidak baik. Itu baik. Jadi itu bahaya malah untuk kehidupan menyesatkan. Ya, bahaya. Nah, artinya kan, wah ini nih kita kasih headline juga. Ketika kita mentadaburi ayat Al-Quran itu tidak hanya punya satu terjemahan kemudian kita sudah puas akan itu menyimpulkan. Bukan, tentunya kita ada ilmu-ilmu. Sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya orang biasa mentadaburi ayat itu atau mempelajari itu? Dan gimana? Apa-apa sih syarat-syarat untuk mentadaburi ayat agar kita tidak tersesat dalam hal persepsi kita terhadap Al-Quran? Kayak gitu. Apa-apa aja? Sebenarnya kan pertanyaan ini apa ya? Al-Quran ini boleh nggak ditadaburi oleh orang di luar Islam? Jelas boleh. Di awal jelas Al-Quran ini turun khitab atau lawan bicara Al-Quran ini jelas orang kafir kan? Benar. Berarti boleh untuk orang kafir. Karena jelas Nabi Muhammad itu untuk orang kafir di awal ya. Betul. Berarti orang kafir yang paling harus dengarkan Al-Quran ini. Jangan malah kita sekarang ini kan dia nggak usah bawa Al-Quran, ini kan orang biasa. Al-Quran itu turun bukan untuk orang Islam. Di awal itu bahkan lawannya Abu Jahal, orang kafir, orang yang tidak ada agama kan. Banyak ayat-ayat yang ditujukan sebenarnya kepada orang kafir, bukan orang Islam. Tapi sekarang kan kita dibatasi. Udahlah, kalau Al-Quran itu untuk orang Islam aja. Bahkan surat Al-Kafirun kalau bisa dirubah tadi ya. Jangan kalau Kafirun. Ya, seperti itu gitu. Seperti itu. Jadi kalau boleh ya memang harus. Bahkan Syekh Ana tuh Dr. Ahmad Ahtuhi ketika kami belajar dengan beliau menyampaikan gitu. Dia setiap setahun itu ada 4 bulan dia di Amerika. Dia di Minnesota University kan, Universitas Islam yang ada di Minnesota. Dia katakan seperti itu. Orang-orang Barat itu saat ini mereka mulai kering gitu, mencari kebenaran. Nah, maka kita harus hadir sebenarnya. Tidak cukup gitu. Saya itu juga sampaikan. Sekarang Islam mulai akan digemari dan salah satunya cara yang paling efektif adalah Al-Quran itu sendiri, karena orang kafir, orang biasa, kalau dia melihat Islam, dia yang pertama dilihat kitab kita itu Al-Quran, otentik kita Al-Quran. Dia belum masuk ke bacaan-bacaan kitab-kitab ulama misalnya. Dia mau membuktikan dulu nih Al-Quran ini betul nggak? Betul tidak? Maka yang kita yang menyampaikan gitu kan. Kalau mereka sendiri mungkin bisa baca translasinya atau terjemahannya bisa. Tapi saya itu sampaikan kita harus menyampaikan Al-Quran ini, makna-makna Al-Quran ini, mentadaburinya kemudian menyampaikannya kepada orang-orang awam. Dan disinilah sebenarnya tugas kita yang ada sedikit pemahaman tentang pentadaburan Al-Quran ini, menyampaikan kepada orang-orang yang tidak paham. Dan orang yang tidak paham tadi, ketika dia membaca terjemah saja, sebenarnya sudah cukup. Misalnya di negara apapun, dia membaca terjemah Al-Quran, sebenarnya sudah cukup. Yang penting, terjemahan Al-Quran ini tervalidasi. Tentu oleh orang-orang yang ahli dalam bahasa, dalam tafsir, bagaimana mereka menerjemahkan Al-Quran.
Jadi bisa kalau Bisa. orang biasa itu. Dan syaratnya tuh Kalau syaratnya ya, kalau syarat untuk mentadaburi Al-Quran secara kamilan, tentunya kita diawali dengan bagaimana kita memahami bahasa Arab. Di dalam kitab ini ada perkataan Imam Syafi'i yang sangat luar biasa. Jadi yaqulu asy-Syafi'i rahimahullah fa'ala kulli muslimin an yata'allam min lisanil Arab. Jadi orang muslim wajib, dia di sini pakai fa'ala gitu kan. Wajib bagi setiap muslim gitu. Ini muslimnya di sini berarti seluruhnya gitu kan, karena kalimat, bentuk kalimatnya gitu. Mempelajari apa? Lisan al-Arab, bahasa Arab. Itu pertama. Lisan al-Arab, bahasa bahasa Arab. Arab. Lisan al-Arab ma balaghahu juhdahu, dengan sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Pertama kan, kalau kita misalnya mau mentadabur Al-Quran, belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Hatta yashhuda an la ilaha illallah, sehingga dia tuh benar-benar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita pas bacanya, langsung kaitannya dengan keyakinan kita terhadap Tuhan gitu, terhadap Allah gitu. Bahasa Arab ini langsung hubungannya keyakinan kita terhadap Allah adalah kita dengan belajar bahasa Arab. Kita apa sampai ke bahasa Arab ke keyakinan? Iya. Karena begini, ketika kita contoh misalnya permisalan, kita punya saudara atau punya teman yang terkasih misalnya, atau yang kekasih kita, istri kita, dia mengirimkan surat kepada kita, Ustaz, dengan sebuah bahasa, dengan sebuah tulisan. Dia nulis pakai satu tulisan. Kita sebagai yang mencintai dia, kita bersaksi bahwa kita betul-betul mencintai dia. Kita harus membaca surat itu, Ustaz. Kalau enggak, suratnya udah saya terima, ya. Enggak tahu kita pesannya habis itu kan. Ya, tentu kesaksian kita itu bisa dikatakan tanda kutip kesaksian palsu. Wah, Masya Allah. Kayak film Ramli juga ya, nak. Kalau film Ramli itu kan ada juga kan disuruh orang membaca. Itu. Yang orang membaca pun tak paham. Yang orang baca pun tak paham. Jadi beda tafsir malah bahaya kan. Kalau dia langsung sadar aman, tapi kalau tak sadar itu yang kasihan. Bertahun-tahun lah dia seperti itu akhirnya. Jadi bahasa itu bahasa Arab pertama saat. Wih, bahasa Arab. Jadi selama ini kita menganggap sepele bahasa Arab, ternyata erat kaitan dengan keyakinan kita tadi. Erat kaitannya dengan keyakinan. Bagaimana kita mengaku cinta kepada agama ini, sementara bahasa dari agama ini kita anggap remeh. Untuk yang sekian kali yang penting tuh, yang penting adalah bahasa Inggris dan sebagainya, yang ternyata ada sampai ke sana. Baik, berikutnya apa? Berikutnya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, juga persaksian kita bahwa Muhammad itu Rasulullah. Karena Rasulullah menuturkan hadisnya dengan bahasa Arab. Orang yang kita cintai, kita suka sama misalnya contoh gitu, suka sama orang Minang, pasti kita berusaha bagaimana kita bisa bahasa Minang. Kita berarti harus akrab gitu. Tidak boleh kita memusuhi bahasa itu. Ketika kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, maka bahasa Nabi Muhammad bahasa Arab. Kecintaan kita itu harus dibuktikan dengan kita juga berusaha belajar bahasa Nabi kita. Benar. Persaksian yang kedua tentang kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah dengan mempelajari apa bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Baik, keren. Karena kalau tidak seperti itu, kita hanya sekedar ikut-ikut saja gitu. Ikut-ikut saja kan. Tapi kan kita diajarkan bukan hanya sekedar ngikuti gitu, tapi bagaimana kita itu mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Kita harus berpikir, kita harus berpikir gitu. Harus ada juga yang dipikirkan. Nanti ada pemikiran yang kaitannya pemikiran kita dengan keimanan. Itu maka pentingnya bahasa tadi. Itu set. Kemudian wayat selubihi Al-Quran. Tentu kalau kita tadi kaitannya dengan membaca Al-Quran. Kalau kita tadi ya misalnya baca Al-Quran, nggak tahu rupanya Al-Quran yang kita baca itu adalah kesalahan kita. Kita baca terus, makanya jelas
dalam beberapa riwayat itu dijelaskan bahwa ada orang yang membaca Al-Quran sebenarnya dia sedang menyumpahi dirinya. Ada seorang pendusta membaca Al-Quran tentang ayat-ayat pendusta, dia menyumpahi dirinya. Ada orang zolim kemudian membaca Al-Quran tentang ayat-ayat zolim, bahwa zolim itu hukumannya keras. Terutama dia pasti dia baca nyumpahi dirinya, tapi karena tidak tahu dia baca aja ya. Dia rupanya baca sedang menyumpahi dirinya saat sedang menyalahkan dirinya. Nah, itu pentingnya bahasa Arab ini untuk membaca Al-Quran gitu. Bukan hanya sekedar dibaca kemudian dihafalkan, tapi harus dipahami supaya Al-Quran tadi setiap kita baca mengena. Bukan kita malah baca tapi kita menyumpahi diri kita gitu. Kita menyalahkan diri kita. Wah, ini. Nah, itu bisa. Kemudian kita lanjut ya sedikit lagi nih. Wa ma isdadu minal ilmi bilisanil ladzi ja'alallahu lisanun min man khotama bihi nubuwatahu. Nah, jadi untuk menambah wawasan kita, keilmuan kita, maka kita harus mempelajari bahasa ini. Bagaimana bahasa Arab ini menjadi satu bahasa yang dijadikan oleh Allah untuk menutup ajaran ini gitu, Islam gitu ya. Ditutup dengan bahasa Arab. Dan kenabian ditutup juga dengan bahasa Arab. Kemudian kana khairun lah, maka ini adalah kebaikan bagi kita semua. Ini baru qaul Imam Syafi'i. Salah satu qaul Imam Syafi'i aja sudah mengindikasikan pertama bahasa Arab itu salah satu hal yang harus wajib kita pelajari kan. Walaupun sudah ada terjemahan. Harus ada terjemahan karena tadi persaksian kita bahwa kita menyembah Allah, kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi adalah Muhammad adalah Nabi kita, Al-Quran adalah kitab kita. Tiga-tiganya harus pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu sekian cabang ilmu. Kemudian kalau kita sudah misalnya paham tentang bahasa Arab, ada beberapa ilmu sedikit. Dalam bahasa Arab itu, Syekh Hana menyampaikan bahwa untuk mentadaburi Al-Quran, ada 6 usul bahasa. 6 usul bahasa itu ada ilmu aswat, ilmu suara itu dipelajari, suara. Ya. Kemudian fikih lugah. Fikih lugah itu kita mempelajari sejarah bahasa. Kemudian kita mempelajari bahasa sorob. Sorob itu morfologi, perubahan kata, perubahan makna gitu ya. Kemudian nahwu itu susunan, grammarnya bahasa Arab. Kemudian mempelajari ilmu balaghah. Balaghah itu tadi bagaimana kita mempelajari bahasa yang indah, makna yang indah dan juga mengena. Itu beberapa usul bahasa itu baru bahasa Arab kan. Terus bagaimana kita sampai kepada mentadabur Al-Quran yang betul-betul mentadabur Al-Quran. Tentu tadi kita menguasai beberapa ilmu lain. Yang paling penting kita kuasai tentu ilmu ulumul Quran. Tafsir. Kemudian juga hadis, mustalahatul hadis. Asbabul wurud dari hadis-hadis itu nanti kadang juga bisa kita gunakan untuk menganalisa bagaimana Al-Quran ini. Kemudian asbabun nuzulnya. Jadi disiplin ilmu Al-Quran itu pertama harus kita kuasai. Kemudian ilmu bahasa Arabnya. Nah, ditambah lagi misalnya penjelasan ulama-ulama fikih, para fuqaha tentang satu hukum yang ada dalam Al-Quran. Maka itu disiplinnya lumayan saja. Tapi dengan menguasai bahasa Arab di awal saja, insya Allah sudah 50%-nya udahlah. 50%-nya kan udah cukup tuh dari sekian banyak tadi. Mudah-mudahan kita di sini semakin semangat Ustadz untuk mempelajari bahasa-bahasa Arab. Ini alhamdulillah nih, Ana juga sudah belajar dengan beliau tentang bahasa Arab. Dan Masya Allah, hanya baru beberapa kali pertemuan itu sudah membuat kita amazing terhadap Al-Quran itu sendiri. Bisa menganggap masalah hanya sebuah kata, ternyata kata itu bukan hanya asal-asalan Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam sebuah kalimat, tapi ada makna di baliknya. Nah, ini biar kawan-kawan kita juga merasa bahwa tersalurkan. Mungkin bisa nggak Ustadz berikan beberapa ayat yang kita tadaburi dari bahasa dan sebagainya sehingga menjadikan kita semakin kuat nih, semakin keimanan. Bisa tak? Mungkin satu ayat. Insya Allah bismillah sikit-sikit ya. Jadi
kita di sini mentadaburi huruf lah sedikit. Jadi di dalam bahasa Arab itu huruf itu ternyata memiliki fungsi tersendiri. Ada huruf waw dan juga ada huruf fa. Huruf waw banyak kita pasti jumpa kan. Nah, huruf waw. Nah, maka huruf waw ini maknanya pertama limutlaqil jam'i gitu. Penggabungan secara mutlak. Waw itu penggabungan secara mutlak. Contoh kalimat misalnya. Ja'a itu kan telah datang. Muhammadun wa Hasan. Ketika ada waw di situ, maknanya berarti karena mutlak penggabungan, berarti Muhammad dan Zaid datangnya sama-sama. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Berarti datangnya sama-sama. Itu huruf waw. Terus kita lihat di Al-Qur'an misalnya di dalam surah An-Nur ayat 56, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Di dalam ayat ini ada huruf waw. Iya, betul. Ada huruf waw. Pertama kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menaati Rasul. Berarti karena wawnya mutlak jamak untuk menggabungkan, berarti tidaklah kita dikatakan itu taat kepada Rasul kecuali kita juga sholat dan juga bayar zakat. Nggak bisa kita itu taat Rasul tapi nggak sholat dan zakat. Atau kita cuma zakat aja, nggak sholat, nggak taat Rasul, sunnah Rasul nggak taat kita, nggak bisa juga. Karena wow di sini, karena wow di sini, maka kita harus menggabungkan semua itu secara pas. La'allakum turhamun, orang yang dirahmati Allah itu, ya dia bayar zakat, ya dia sholat, ya dia taat Rasul, tidak hanya sekedar satu saja yang diambil syariat ini. Itu hanya kata wow saja. Tapi bisa kemudian kalau kita tadaburi dengan secara mendalam. Nah, jadi mendalam gitu. Bisa kita kaitkan ya. Bahkan kalau kita lihat kan misalnya tadabur lainnya ya di ayat ini aja ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kita bertanya, kan rukun Islam ada 5. Kenapa cuma sholat dan zakat? Ya. Mana syahadatnya, mana puasanya, ini hajinya. Ya. Ini berarti, tapi ini konteksnya bukan lagi berbicara soal rukun Islam. Tapi di sini Allah ingin kita mentadaburinya bahwa ternyata sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah, vertikal dengan Allah. Sholat tadi, zakat menunjukkan hubungan kita horizontal dengan sosial. Kita harus bermasyarakat dengan baik. Betul. Tentu dua-duanya harus dihiasi dengan sunnah Rasulullah. Masya Allah. Ini yang keren ya nih. Jadi kalau bicara sama beliau ini karena dah mengerti bahasa Arab, jadi kawan-kawan sekalian lebih enak gitu. Oh ini maksudnya. Ini hanya sebatas penggalan kata wow saja. Wow. Tapi kalau berbicara satu wow saja ini bisa sampai berjam-jam. Tentu ini semakin membuat kita yakin bahwa ya Al-Quran itu adalah bukti mujizat ya yang nyata, yang luar biasa gaya bahasa dan sebagainya. Nah, Ustadz, ini membuat kita semakin yakin dan ini harus kita terus adakan ke episode-episode berikutnya. Insya Allah. Dan nantinya kita akan semakin kawan-kawan yang ingin bertanya ini makin bisa bertanya. Jadi kita belajar bersama-sama bagaimana ketika kita membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan seperti biasa saja, tidak memberikan efek ya terasa dinginnya, tetapi tidak memberikan apa-apa. Maka dalam hal itu kita harus berusaha ya terus menuntut ilmu bersama Ustadz kita Robi untuk kedepannya insya Allah setiap minggunya di channel Rimpang Mustanir kita akan membahas. Kira-kira untuk minggu depan kita bahas tentang apa Ustadz? Tentang ayat apa mungkin? Langsung ke ini insya Allah. Gimana kalau Al-Fatihah Ustadz? Al-Fatihah insya Allah ya. Karena Al-Fatihah ini kan kita sering baca terus nih, ya kan? Satu hari itu baca Al-Fatihah yang jelasnya sudah 17 rakaat. Nah, itu kan wajib semuanya. Nah, cuman kadang ketika membaca itu rasanya tuh kayak biasa aja karena sudah terlalu sering dibaca. Jadi ya udah kayak gitu kan. Nggak ada rasa apa ya. Biasa aja kayak template aja kayak gitu. Kayak orang melakukan aktivitas biasa ya nggak ada rasa
ke kolbunya. Nah, lewat gitu aja kan. Nah, makna di baliknya itu kita nggak tahu. Makanya kawan-kawan jangan sampai lupa terus tongkrongin channel tentang tadabur Al-Quran bersama Ustadz Robi di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustadz. Ya,